Shalom. Kamu lebih dasar daripada itu. Lebih dahsyat. Come on, shalom. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Hari ini kita lihat generasi muda sudah mulai bangkit. Gen X hari ini katakan diri Anda, saya luar biasa. Saya luar biasa. Sekali lagi, saya luar biasa. Saya luar biasa. Baik kita semua, katakan ke kanan Anda juga luar biasa. Luar biasa. Anda juga. Kenapa saya katakan kita luar biasa? Selalu kita kata begini, biasa-biasa saja ini. Biasa-biasa saja ini. Bila kita mau jadi luar biasa, persoalannya hari ini, bila kita mau jadi luar biasa, bila kita pergi surga, baru kita kata luar biasa? No. Hari ini, katakan diri Anda, saya luar biasa. Amin. Saya sangat diberkati dengan Janek hari ini. Susah saya nak ungkapkan dengan satu puisi, tetapi saya boleh katakan daripada lubuk hatiku, Anda memang dipakai Tuhan. Amin. Sewaktu saya duduk di bawah, saya coba untuk menahan tangisan. Sebab suatu ketika dahulu saya lebih hebat daripada mereka. Saya lebih hebat daripada mereka. Tetapi hari ini hasil didikan saya dengan tim yang lain, mereka lebih hebat daripada saya. Karena Tuhan yang kita sembah hari ini bukan Tuhan yang biasa-biasa, tetapi Tuhan yang luar biasa. Amin. Wow. Saya ingin membawa salam daripada Kuching, yaitu BEM Central City Kuching Samarahan. Saya ingin, sebelum itu saya ingin pengenalan saya secara pribadi. Saya merupakan anak sulung daripada Pastor Charles dan juga ibu saya Binika. Saya sangat diberkati kepada Tuhan kerana hari ini saya dibesarkan di sebuah keluarga yang penuh dengan kasih. Saya tahu saya dibentuk kerana Tuhan telah memberi hikmat dan pengetahuan kepada mereka. Dan hari ini saya berdiri di sini. Saya boleh katakan begini, saya seorang pensyarah. Bila berdiri di hadapan jemaat, saya merasakan Anda sebagai seorang pelajar. Tetapi tidak, hari ini saya berdiri di hadapan saya, sekali saya katakan, Anda luar biasa. Amin. Jangan selalu katakan, jangan selalu kita, jangan kita selalu proclaim yang kita ini lemah. Sewaktu kita berada di luar, kita ambil dia. Katakan, kita lebih hebat. Tidak ada siapa yang boleh jatuhkan kita. Malah iblis menggentar bila kamu menyebut nama dia. Amin. So Gen X, hari ini kamu menari tadi, menari untuk Tuhan. Anda berlakon tadi memang benar. Karakter ini kita sudah lihat Passion of the Christ. Bila kita lihat lakonannya, wah dahsyat. Tetapi lakonan kamu semua ada pada hati kamu. Kamu melakukan yang terbaik untuk kami melihat, menggambarkan, boleh dikatakan simbolik untuk kita. Haleluya. Beri penampilan Tuhan sekali lagi. Tapi dahulu saya sudah berkahwin. Saya ada seorang istri. Tidak lebih daripada itu. Saya ada 2 orang anak perempuan yang saya sangat kasih. Mereka adalah tulang belakang saya. Sewaktu saya lemah, saya percaya doa mereka tidak pernah ditinggalkan. Saya dikuatkan hari ini karena Tuhan bersama dengan kami seisi keluarga. Saya akan cerita nanti bagaimana Tuhan itu menyertai dalam hidup kami. Karena tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar kami seisi keluarga. Tetapi bagi saya bukan biasa-biasa. Saya luar biasa. Wow, sungguh mulia. Gereja kami suatu ketika dahulu 2011. Sedikit pengenalan untuk gereja kami. Pada asalnya gereja kami bermula dengan 5 orang saja. Tidak ramai, 5 orang saja. Dan kebaktian pertama kami hanya berlaku di rumah gembala kami, yaitu Pastor Ding Emang dan istrinya Sis Leslie, yang juga merupakan seorang dokter daripada Unimas, Sarawak. Dan saya, istri saya dan juga anak kami Melissa Ivanka merupakan anak sekolah minggu yang pertama untuk SIB Central City.
Dan sewaktu kami bersama dengan gembala kami, Pastor Ding pernah bertanya dengan kami, Sanjay, bagaimana kita ingin menumbuhkan sebuah gereja? Saya kata dengan dia, walaupun saya ada pengalaman membuka gereja, bukan senang untuk buka gereja ini. Kita perlukan iman. Jangan kita buka karena kita mau tunjukkan bahwa kita ini hebat. No, kita kena bergerak dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan telah membuka jalan untuk kami seisi keluarga dan juga pemimpin kami. Dan kami telah buka sebuah gereja yang terletak di Samarahan. Dan sekali lagi saya tanya kami, saya cerita dengan Anda, gereja kami mulai dengan 5 orang saja. So just imagine, gereja kami separuh. Daripada gereja ini saya boleh katakan separuh. So just imagine pada hari Ahad hanya 5 orang saja di gereja. Tetapi sehingga hari ini saya katakan Anda, daripada 5 orang, jemaat kami sudah di dalam lingkungan 100 ke 150. Daripada tahun 2011 sehingga tahun 2016, hari ini gereja kami dalam lingkungan 100 ke 150. 80% daripada jemaat kami adalah muda-mudi. 80%. Dan 80% itulah saya kendalikan. Saya sangat suka dengan remaja. Bukan karena saya sudah berkahwin dan 2 orang anak. Dan saya kata dengan istri saya, jangan lihat luar. Walaupun saya gemuk, walaupun saya besar, tapi dalam jiwa saya adalah muda. Karena selagi ada kekuatan Tuhan, saya mau bergerak dengan dia. Saya kata dengan istri saya kata dengan dia, satu hari ini saya mau memberi yang terbaik dalam kemuliaan Tuhan. Dan doa yang pertama Tuhan telah makbulkan adalah sewaktu saya memimpin pujian penyembahan di sebuah gereja Baptist Church, First Baptist Church. Sewaktu pertama kali kami hadir ke gereja, saya berdiri di belakang. Dan saya kata dengan istri saya mau berdiri di atas tuh, karena itu stage terlalu besar. Saya mau lihat bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang bukan alang-alang ini, Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan telah jawab doa saya pada tahun ini. Dan saya berdiri di hadapan, saya berjumpa dengan seorang pastor yang bernama Pastor Grace. Saya kata dengan dia, saya sangat diberkati karena Tuhan mendengar isi hati saya. Dan sewaktu saya pergi di sana, saya memberi yang terbaik pada Tuhan, yaitu Hosanna in the highest. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sehingga hari ini gereja kami hanya ada 6 pemimpin saja. Kami ada 3 kelompok sel saja. Tetapi terus berdoa untuk gereja kami karena kita tahu banyak singa di luar yang coba menghancurkan jemaat-jemaat kami. Kita tahu di Sarawak banyak sangat dominasi. Mereka datang dengan banyak spiritual. Tetapi saya kata dengan pastor, jangan gentar. Jangan gentar. Biar mereka datang. Kita kasih hancur roh jahat dalam kehidupan mereka. Amin. Wow, sungguh mulia. Wow, respon sangat baik kasih. Sabar ya, pelajar-pelajarku. Saya seorang pensyarah di Politeknik Uji Sarawak. Jika Anda ingin memerlukan khidmat saya, jangan risau. Saya tidak segan untuk menolong. Saya sudah banyak menolong jiwa-jiwa. Saya akan cerita dengan kamu, karena hari ini, tema ini, saya telah boleh katakan mengaplikasikan dalam hidup saya. Tapi itu saya bermula dengan satu kenyataan. Mari kita lihat pada hari ini ya. Saya mulakan dengan apakah itu Natal? Wow. Asal kita dengar Natal, banyaklah kita punya planning. Betul tak? Kita mau beli baju baru, kita mau istri baru. Salah. Bukan istri baru. Banyak perancangan kita. Malah ada yang mengatakan 25 hari bulan itu memang betul itu kelahiran Yesus. Semalam bila kita lihat khotbah, tarikh itu betul ke itu? Dalam Alkitab tidak ada pun dia kata 25 hari bulan Yesus lahir. Tiada. Tapi hari ini saya akan challenge Anda bahwa benarkah? Benar. Anda bersama dengan saya? Ya. Katakan kiri kanan Anda luar biasa. So, yang biasa-biasa itu, jaga-jaga kamu kita mau ubah Anda hari ini. Amin. Coba lihat gambar ini. Wow. Semua orang mau rumah cantik. Siapa di sini mau rumah Anda tidak cantik? Angkat tangan. Semua mau. Tetapi hari ini saya lihat, ada yang biasa-biasa.
Kenapa biasa-biasa? Nanti kita tahu kenapanya. Lepas itu apa yang kita mau? Wow, Frozen. Elsa. Kita mau baju baru. Nah, ini kesukaan anak-anak. Suatu saya di Sarawak, saya kata dengan istri saya, ayah, setiap hari di Sarawak ini sales saja. So tidak perlu kita mau tunggu hari Sabtu, hari Ahad untuk sales. Di Sabah, ayah, mau tunggu sales baru kita mau hadir. Tapi di Sarawak setiap hari sales. So bila orang Sabah nak pergi ke Sarawak, jangan risau. Hari Senin sampai hari Ahad sales saja. Di Padini semuanya murah. Orang kata Padini mahal. Saya kata dengan istri saya, jom kita pergi tengok. Bila pergi tengok, baju mahal, harga RM30 saja. Murah, sangat murah. Kemudian apa lagi? Jom, wow, kereta. Kita lihat kawan kita drive Ferrari, kita pun mau drive Ferrari itu. Kita lihat Lamborghini, kita pun mau drive Lamborghini. Ini semua impian ya. Tidak ada salah ini. Bila kita lihat, apa lagi nih? Rumah. Wow, semua orang mau beli rumah. Semua orang mau beli rumah. Karena rumah ini, orang kata kalau tidak rumah, mana mau tinggal? Dan seterusnya. Ini yang paling sure. Semua orang mau kejutan. Kalau boleh, hari esok kan 25 hari bulan, kalau mana gini? Coba lihat jam kita, berapa jam? Ini 2 jam lagi. Dan esok pagi, bila anak bangun, dia tengok dekat pokok Christmas tree. Tapi tidak ada pokok Christmas tree. Lepas itu dia pergi mana? Dia pergi ke bilik bapa, Daddy, where's my present? Ini semua adalah satu kita panggil budaya. Sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kita. Kita menanti-nantikan something yang, something yang, wow, saya rasa inilah ini. Tapi hari ini saya mengajar Anda, salahkah semua ini? Salahkah semua ini? Tidak ada salah. Ini adalah kita panggil kehendak kita. Kita mau nampak cantik, kita mau nampak emas. Kenapa saya kata begitu? Itu si cerita selepasnya. Dan coba lihat apa saya ingin sampaikan. Tetapi yang lebih penting adalah, apakah kita telah mengenal Yesus secara pribadi? Itu yang paling penting. Saya boleh dapatkan hadiah yang paling besar, saya boleh dapatkan kereta yang paling mahal. Boleh. Hari ini kita kejar MLM, kau satu tahun, 2 tahun, kita kejar itu. Tetapi adakah itu satu kepuasan? Bila kita sudah drive sebulan, pasti kita tinggal, fikir kita, biasa saja ini. Kenapa biasa? 4 tayar, 1 steering. Saya tak pernah nampak kereta 2 steering. Kalau 2 steering, agak-agak apa jadi di Gajah Raya? Mungkin suami kata, bah, saya tidur dulu. No, istri drive. Tidak ada. Tapi hari ini saya ingin ingatkan kita, apakah kita benar-benar mengenal Yesus secara pribadi? Saya ingin tekankan 2 perkara, Yesus dan pribadi. Dia tidak katakan keluarga, dia tidak kata boyfriend, dia tidak kata girlfriend, dia tidak kata anjing, tapi dia kata pribadi. So hari ini, fokuskan hidup Anda, tujukan hidup kita pada Tuhan. Karena di penghujung slide saya, sila jawab kepada Tuhan. Boleh? Sebagai untuk kita feedback, selalu buat begini. Katakan dengan Anda sekali lagi, Anda luar biasa. Supaya kita tidak tidur. Kadang-kadang kita nih orang-orang biasa, mau tahu macam orang biasa. Bila pergi ke gereja, pujian penyembahan yang dia sembah sangat betul. Bila khotbah, bila Allah mau habis ni, bosan. Ada. Di gereja kami ada itu. Suatu saat pergi tandas, saya stuck di satu tempat. Dan ada seorang pembimbing kata dengan saya, Sanji, kenapa you berada ke situ? Dan saya kata dengan dia, brother, apa agak-agak apa sekarang di mimpi ini? Kan? So jangan biasa-biasa, jadilah luar biasa. Menjadi pendengar yang luar biasa. Bila orang khotbah di depan, fokus, ambil dia, nilai, simpan, apply. Ada amin? So youth, jadi luar biasa ya. Jangan lepasin masa khotbah, buka Facebook. Aduh, selfie aku 10 siap like. Hari ini menjadi tren. Hari ini menjadi tren. Saya akan cerita nanti ya. Ayo, kita akan lihat. Sering berjumpa biasa naik.
So, yang lebih penting adalah apakah kita benar-benar mengenal Yesus secara pribadi. Dan hari ini saya ingin, sebelum saya masuk ke tema ini, saya ingin sesangat berbesar hati karena saya ingin berterima kasih untuk barisan pemimpin gereja ini, karena cinta kasih kamu begitu besar ke atas kami sisi keluarga. Dan begitu juga dengan Gen X, memberi peluang pada saya mewakili Anda, walaupun soal tiga dahulu Y4C. Saya pun tak tahu betul bahasa Indonesia itu. Y4C, yes, maksudnya Gen X, Amin You tidak ramai. Dan saya sangat berterima kasih untuk jemaat di SIP PMC. Jangan ingat saya ini asing, sebab saya bertumbuh di gereja ini. Bukan karena papa mama saya adalah pemimpin gereja, bukan. Karena saya secara pribadi telah disentuh oleh Tuhan. Yang paling penting adalah, adakah Anda benar-benar mengenal siapa yang kita sembah hari ini? Kita datang ke gereja bukan untuk, orang kata rutin, tahu rutin? Hari Ahad mesti mau pergi ke gereja. Kalau tidak pergi ke gereja, bosan nih, kompong masuk neraka. Lepas itu hari Paskah, dekat Sarawak sangat banyak itu. Dia kata, saya tanya dengan seorang sahabat. Saya kata dengan dia, brother, kita nak pergi ke gereja kah? Ada. Bila kita pergi gereja? Waktu Paskah dan hari Natal. So yang hari lain itu buat apa tu, brother? Wah, biasalah kalau kami ini minum-minum. Langkau. Mereka pernah ajak saya untuk join minum. Tapi saya kata dengan mereka, saya bukan macam kamu, saya lain daripada itu. So, saya akan cerita nanti, apa yang lain itu? Boleh? Sudah siap? Tema saya pada hari ini adalah kelahiran Yesus membawa sukacita. Katakan kiri kanan Anda, kelahiran Yesus membawa sukacita. Kita semua aktif sekarang, yes. Saya mau jemaat PMC ini proaktif, walaupun gereja saya reaktif. Tahu reaktif perlu diinjek. Tetapi saya kata dengan isi saya, saya bukan macam itu. Saya mau injek semua ini. So gembala saya kadang-kadang takut dengan saya. Dia kata, Sanjay, kau ni lain bani, macam tidak ada kelembutan. Saya kata dengan dia, kelembutan tu ada. Bila saya tegur, di situ ada kelembutan. Kalau saya tegur tanpa kelembutan, apa bahasa Sarawak selalu saya pakai? Kami si tahu bula. Bula itu maksudnya penipu. Terus saya kata, saya 7 tahun tak pernah cakap bahasa Sarawak. Itu saya tadi itu. Kalau Iban bolehlah, jalai makai ulai. Bagus kan? Sarawak, tapi hari ini saya tak bawa bahasa Spanyol ya. Tetapi hari ini saya bawa bahasa kita. Baik? Jom kita lihat apa yang berlaku ke sini. Kita lihat daripada bacaan Matius bab 1 ayat 18 sehinggalah ke 25. Kita sehinggalah ke 25. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sang suami, jangan ada diam-diam di hati ya. Seteruk macam mana istri Anda pun jangan diam-diam, terus berdoa. Karena selepas ini, dengar apa yang saya mau sampaikan. Sir, benarkah kalau kita pergi ke swimming pool ni agak-agak boleh tak berlaku mengandung-ngandung dia kata? Saya tidak faham sebenarnya, saya tidak faham. Dan di sebalik ceritanya itu, saya kata dengan dia cuma mengaplikasikan itu katak. Tahu katak? Bila katak bertelur, berlakulah persenyawa di situ. So ada kalanya kita punya student media umur meningkat tapi intelektualnya agak rendah. So itulah Tuhan hantar kita yang luar biasa.
untuk menjadi mereka bijaksana. Oke, jom kita sambung lagi. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Fokus pada Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Wow. Datang seorang hero, dia punya tugas mau selamatkan kita. Tugas dia mau selamatkan kita. Dia bukan datang sana mau pergi shopping, beli hadiah, beli kereta, beli rumah. Tidak. Dia mau datang selamatkan kita. Besar tanggung jawab nih. Bukan besar, bukan kecil nih, besar. Sangat besar. Satu orang, berapa juta, berapa bilion, triliun, dia mau selamatkan dosa. Tapi adakah hari ini kita mengenal dia? Kita lihat IC Christian. Tetapi Christian sekadar Christian atau Christian yang kenal Yesus? Katakan ke rekan Anda, saya luar biasa. Nah, sekarang Anda fokus, Anda bersama dengan saya. Jangan kita tidur. Dan khotbah, fokus. Mau tidur di rumah. Oke? Tidur di rumah. Saya sangat diberkati dengan pemimpin gereja ini. Terus terang saya kata, walaupun saya muda, tetapi selalu kata dengan diri saya, I don't know, saya rasa begitu besar kasih kamu. Kasih Anda sangat besar untuk saya dan sisi keluarga. Saya akan cerita nanti kenapa ya. Terus terang saya kata, ini daripada lubuk hati saya, bukan main-main. Apalagi kita, jom kita teruskan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa itu? Dikatakan sana, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saya punya ipar namakan anaknya Immanuel. Wow, saya terus ingat Allah menyertai kita. Saya kata dengan saya punya istri, saya mau jumpa dia, saya mau suruh dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya mau dia bapak-bapak melayani Tuhan. Sama anak yang dia letak bukan sembarangan ini. Bahaya ini. Bahaya ini. Dia berperang untuk kita. Amin? Amin. Jom kita lihat apa seterusnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan sekali lagi Yusuf menamakan dia Yesus. Pada saat itulah Yesus lahir. Kita punya hero sudah lahir. Dia lahir, dia kata dengan diri dia, saya akan selamatkan jiwa-jiwa yang sudah tenggelam dengan dunia. Tadi saya, waktu saya tengok untuk drama, saya ketawa dengan itu Veneta Anonymous. Dia keluar macam ni tangannya, terus begini muka dia. Oh, saya kata, wah bagus, sungguh karakter tu menghidupkan, drama itu. Terus saya kata, jadi ini sudah semakin, I don't know. Terima kasih untuk penasihat mereka, Steven dan juga Rufina, Santi selaku senior Gen X, dan juga Brother Liu dan juga istrinya yang kendalikan junior Gen X. Beri kemuliaan pada Tuhan. So Gen X, kamu ada seorang pemimpin yang luar biasa. Pakai mereka. Selagi mereka sini pakai mereka. Mereka tidak mau dipakai, cari pastor. Saya tak boleh, saya di Sarawak. Mau cari saya boleh lah, WhatsApp lah, tapi tak boleh. Tak ada feel. Kita mau feel. Face to face is good. Right? Jom kita lihat apa poinnya. Apa saya ingin bawa kepada kita semua. Mengapakah kelahiran Yesus membawa sukacita kepada kita? Setiap tahun kita tahu Desember saja kita sudah tahu hari Natal. Bila kita tahu adalah hari Natal, kita sudah tahu, wah ini something yang special, something yang sangat special. Tetapi hari ini kita mesti mau tahu apa yang special bagi kita yang sudah kenal Tuhan. Bagi kita yang sudah kenal Tuhan, apa yang special itu? Bagi Anda yang belum kenal Tuhan, di ujung slide ini, buka hati Anda, terima dia. Karena kita mau tahun 2017 Anda mula dengan luar biasa. Bukan hanya 2017, malah tak lama lagi 2 jam kita akan masuk Christmas. Peace yo. Right?
Lama lagi. Malam ni saya kata dengan saya punya adik Simon, macam susah saya mau tidur di malam. Saya bilang ibu, saya kata dia mau masak. Saya tanya dengan ibu saya, Mak, ada orang tolong ke ni? Tiada. Saya fikir-fikir, esok saya nyanyi. Tapi lebih baik, bukan, the moment, saat kegembiraan, susah kita mau cari. Saya pernah kata dengan istri saya, hargai saat kegembiraan itu sepenuhnya. Jangan kita main-main dia. Hargai. Bila jumpa seorang sahabat, hargai. Bila cakap dengan jiran, hargai. Jangan bila kita bercakap, pada masa itu kita fikir, agak-agak makanan apa dia mau masak ni. Agak-agak, sana dia ini bagus, pindah lah. Mentaliti kita. Saya akan sampaikan nanti. Daripada firman Tuhan kita telah baca sebentar tadi, kita sudah lihat. Poin yang pertama saya ingin sampaikan daripada Matius bab 1 tadi itu 18 hingga 25, kita lihat. Poin yang pertama adalah menyelamatkan kita dari dosa. Sudah ulang banyak kali. Mungkin Anda sudah biasa dengarkan khotbah ini, sudah biasa, kan? Sudah biasa. Tapi hari ini, yang biasa-biasa ini, adakah Anda sudah luar biasa? Hanya pada hari Christmas saja khotbah yang sama ini. Hari ini saya akan berubah, esok tetap sama. Jangan. Pastikan diri Anda hari ini, selidiki hidup Anda. Ada sebuah lagu, right? Selidiki aku, lihat hatiku. Right? Jadi lihat, menyelamatkan kita dari dosa. Di mana buktinya? Kita lihat bukti cinta kasih Yesus kepada umatnya. Sekali lagi saya ambil daripada petikan Matius itu, yaitu Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Petikan yang sama sebentar tadi. Itulah bukti yang pertama bahwa kasih Yesus itu kepada kita. Ada amin? Amin. Katakan kiri kanan Anda, cinta kasih Yesus kepada Anda. Wow, semua sudah bangkit ya. Kalau mau tidur, semua sediakan tilam di sebelah. Haleluya. Jom kita lihat poin yang seterusnya. Menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa? Hanya di dalam Dia ada keselamatan. Ada amin? Amin. Bila kita kenal Dia, kita terima Dia, Dia telah mengampuni dosa kita, dan Dialah keselamatan kita. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Malah Lucifer pun tak boleh bagi keselamatan. Tak boleh. Siapa lagi? Najib. Donald Trump? Tak mungkin. Mereka manusia biasa. Tapi hanya Yesus saja yang mampu menyelamatkan kita. Ada amin? Mari kita lihat petikan daripada Yohanes bab 14 ayat yang ke-6. Dia kata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, aku jalan kebenaran. Masih ingat lagi tu? Oh, suatu ketika dalam Y4C, aku jalan kebenaran. Oh, saya masih ingat tu. Tapi hari ini mereka tidak. Saya terbeli buat macam mereka. Mereka sudah. Saya sangat tertarik dengan anak Antirita sebentar tadi. Saya kata dengan istri saya, wah, saya mau anak saya melayani Tuhan. Saya berdoa supaya yang remaja menari tadi jangan di luar sana menari lain. Jangan. Menari itu Tuhan. Pergi ke gereja menari itu Tuhan. Saya kata dengan pastor, Sanjay, kenapa kau tidak mau penari rebana di gereja saya? Di gereja kita. Saya kata dengan dia, pastor, kita punya jemaat orang tua kah? Orang tua kah gereja kita? Saya kata dengan dia, kau perlu penari rebana. Datang daripada hati. Siapa menari? Menarilah. Takkan kita mau tunggu? Saya selalu doakan dengan sebagai jemaat. Sebab saya mau mereka terbuka untuk melayani Tuhan. Sebab saya mau mereka benar-benar kenal siapa yang dia sembah. Saya mau dia benar-benar siapa yang dia menari. Jangan dia menari kerana dia menunjukkan bahwa bentuk badannya sangat cantik. Dia menari seolah menunjukkan bahwa Abang Steven tak suka saya. Tapi saya buktikan saya boleh menari. Saya buktikan. Perasaan marah. Lihat sekarang Abang Steven.
Kalau Anda, dalam diri Anda ada Yesus, jangan macam itu. Right? Jangan macam itu. Haleluya. Jom kita lihat lagi. Dia kata sana, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wow, ada 3 O. Dia jalan. Yesus adalah jalan. Kedua, dia juga kebenaran. The truth is with him. Dia yang pegang kebenaran. Dan yang ketiga, siapa tak mau nih? Siapa di sini mau hari esok terus begini? Selalu orang berdoa kata, saya mau umur yang panjang. Saya pernah kata dengan istri saya, dengan adik saya Simon, saya selalu berdoa untuk ibu bapa saya mau mereka umur panjang. Setiap kali saya ada punya student, saya kata dengan mereka, saya mau lihat ibu bapa saya, lihat kami 3 orang, di depannya ada dokter. Dr. Sanjay, Dr. Steven, Dr. Simon. Itu saya selalu kata dengan setiap student. Sehingga dia kata dengan saya, Sir, karena lah kami begitu bersemangat. Lihat perbezaan? Lihat perbezaan? Jangan jadi biasa-biasa, jadi luar biasa. Amin. Katakan Chris sebelah lagi. Jangan jadi biasa-biasa, jadi luar biasa. Wow. Haleluya. Kita relax. Hari ini tak lama kita mau Natal. Kita mau relax. Kita mau kita mau menghayati. Kita butuh ingin mendalami siapa itu Yesus. Kita mau rasai dia. Jangan kita balik tidak rasa apa-apa. Rugi. Saya katakan tadi apa? Appreciate every moment. Hargai waktu itu. Dalami dia. Simpan di hati. Apply. Jangan simpan di hati. Kekasihku, Natal ini hanya untukmu. Tambahmu. Natal tiada untuk gelip-gelip. Kalau dia tiada, hadiah pun tiada. Biasa itu Jenek, kan betul kan Jenek? Kalau dia tidak datang ke gereja Arehat, terus kamu bingung. Ambil handphone, muka mano. Dari belakang kami kasih ke belakangmu. Bahasa Sarawak ya. Jom kita lihat. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Meaning to say, melalui dia saja kita dapat ketemukan Bapa yang sungguh luar biasa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Beri kemuliaan pada Tuhan. Wah, saya lihat Anda semua sudah respon baik. Maksudnya, tak lama lagi Anda jadi luar biasa selepas ini. Selepas ini, youth, get ready. Bahwa Bapak akan menarik lebih baik kepada kamu. Saya sudah pasti Uncle Daniel akan stand by. Saya sudah pasti tahun depan saya lihat Uncle Daniel akan bawa tarian lebih baik daripada Ashmir. Ashmir, saya suka tarian dia tadi. Kalau kamu tengok daripada sudut belakang sekali, kamu akan lihat berapa cantik lengkakannya. Tak semestinya orang gemuk tak comel ya. Tak semestinya orang gemuk tak handsome seperti saya. Lihat siapa campurannya. Thank you, Daddy and Mami. Hai Steven. Hai Simon. Saya sangat sayang mereka dua. Sesuai kata dengan adik saya Simon, ada suatu saat dia kata dia mau sewa rumah. Saya kata dengan diri saya, oh Tuhan, adakah dia tak suka saya? Adakah dia benci saya? Setiap kali aku tegur dia pasal itu kayak itu. Betul. Tapi hari ini dia di mana? Di mana dia? Hilang dia? Oh, dia di belakang. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Dia bersama dengan saya sehingga hari ini. Segala perbualan kami cerita, rahasia tidak ada. Rahasia tidak mau. Kita mau ada keterbukaan. Selalu kata dengan adik saya, berserah kepada Tuhan. Terus terang saya kata, berserah kepada Tuhan. Everything. Ada adik saya ya. Semalam bapak saya kata pasal anak, hari ini saya cakap pasal adik. Lepas ini cucunya cakap pasal apa ya? Ibu saya senyum. Ya, apa lagi kita lihat. Poin yang ketiga, dia menyelamatkan kita dari dosa. Kenapa? Menawarkan kepada kita prospek kehidupan abadi. Tahu apa maksud abadi? Anak Zain pernah nyanyi lagu itu.
keabadian cinta. Saya suka pribadi itu karena suaranya sungguh halus. Halus. The word of keabadian artinya adalah kekal. Nah, saya menggelak sebab ya ayat itu abadi, right? Saya pernah lihat tentang nuansa dan sebagainya. Keabadian, abadi, kekal. Jom kita lihat daripada Alkitab. Dia kata Titus bab 3 ayat yang ke-6 sehingga ayat ke-7. Dia kata begini, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus. Siapa dia? Siapa dia? Dia adalah juru selamat. The word of juru selamat, dia lahir menyelamatkan kita. Dia adalah penyelamat kita. Ada amin? Sewaktu kita melakukan perbuatan yang tidak baik, kalau kita yang sudah mengenal Tuhan, bila kita melakukan perbuatan baik, beza kita adalah kita kembali kepada Dia dan mohon pengampunan, supaya jangan dosa kita dikumpul. Saya ada ingat satu ayat firman Tuhan sewaktu saya ada post dalam grup kami, dan saya tak masuk ke dalam ini. Ada satu firman yang kata, makin banyak dosa kita, umur kita akan dipendekkan. Sangat bahaya itu. Sangat bahaya. Artinya bila kita melakukan perbuatan yang tidak baik, balik rumah terus minta pengampunan pada Tuhan. Sewaktu saya di pejabat, saya pernah buat kesilapan, kata seorang sahabat saya. Saya boleh katakan masa itu mungkin disebabkan keadaan yang agak tegang, menyebabkan saya terkasar kata dengan dia. Tapi sewaktu saya duduk, saya tenangkan diri saya teringat balik. Apa yang saya katakan tadi ya? Apa yang saya katakan tadi? Dan saya jumpa pribadi itu, dia seorang lelaki, sehingga teman-teman saya kata begini, saya minta guna perkataan ini ya, macam gay mereka ni. Sebab saya salam dia orang Muslim ya. Oke, dia orang Muslim, dia salam, saya peluk dia, brother, saya minta maaf sebentar tadi. Selepas itu dikata dengan saya, tidak brother, itu sudah cukup membuatkan saya happy, membuatkan saya tenang. Saya ingat tadi you marah. Tidak brother, keadaan tadi agak tegang, sehingga saya tak tahu siapa yang di sekeliling saya. Dan saya mungkin terkata kasar. Kasar itu maksudnya agak keras. Kita macam marah. Of course kita masih flesh, dari kedagingan, be real. Tapi bila saya ingat balik, saya kata dengan dia, brother, saya minta maaf sebentar tadi. Lepas itu dia kata dengan saya, kenapa kau nilai lah? Kenapa kau nilai lah, Sanjing? Saya kata dengan dia, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang luar biasa. Saya jadi hari ini karena dia. Saya dikuatkan karena dia. Sehingga mereka pernah kata dengan saya, Sanjing, kalau hari ini kau masuk sebelah tu, saya mau lantik kau jadi tok imam ke atas. Tahu imam? Yang pegang itu, akhirnya pernah cerita itu Herodes. Tongkat kemegahan, pegang dia. Saya kata dengan dia, boleh, tapi saya tak mau join kamu. Kenapa? Saya mau bawa setnya Tuhan masuk ke punya tempat. Kau mau kah? Jangan saja, jangan. Nanti kau dibaling batu. Saya kata dengan dia, kau suruh saya pergi atas? Boleh, saya mau. Tapi kau boleh kan terima setnya? Apa? Bila kita cakap dengan orang, jangan kita cakap biasa. Beritahu dengan mereka bahwa kamu ini lain daripada yang lain. Sebab Tuhan kita sembah hari ini, jangan kita buatkan dia biasa-biasa mainan, toys, like yo-yo. Bila kita bagus, kita turun bawah. Bila kita baik, kita naik atas. No. Hidup kita beri yang terbaik pada Tuhan semua. You know? Haleluya. Wow. Semalam bila saya lihat Uncle Didon beri kesaksian, saya dah peluk dengan dia semalam, right? Saya kata dengan dia, Uncle, you are very open. Dia terus terang, dia kata, kaling. Kalau saya lah terkenal Tuhan, tunggu kau di luar. Tapi apa yang baik dengan kita ya? Pengampunan. Kita saling mengampuni, kasih Tuhan tercurah.
keintiman dengan dia makin rapat. Amen. Bila kita lihat pribadi itu bukan kita mau marah dia, malah kita mau sayang dia. Lebih dan lebih dan lebih. Saya pernah kata dengan istri saya tidak tahu kenapa saya ini bukan jenis yang suka, apa kita ini membantukan keadaan. Something like kita macam nak buatkan keadaan itu makin rosak. Saya kata dengan dia, saya punya fikiran, saya mau hikmat daripada Tuhan. Bagaimana saya ingin tweak semua itu menjadi kebaikan. Saya tidak mau dia makin teruk. Saya mau menjadi kebaikan. Siapa sini tidak mau lihat jiran kamu tidak bahagia? Angkat tangan, siapa tidak mau? Coba lihat sebelah kamu sekarang. Kalau kau lihat dia sekarang, baju dia koyak. Kau lihat, kamu cuma gambarkan kalau dia tidak ada rumah, tidak ada kereta, semua tiada. Kalau boleh, bila kita lihat dia punya belakang, latar belakang dia, kita seolah macam, kalaulah hari ini saya ada berkat lebih, saya akan curahkan. Saya akan sampaikan nanti. Apa yang spesial dengan Natal? Are you with me? Yes. Janek, are you with me? Yes. Woo! Kalau Janek bersama dengan saya, wah saya suka. Masih ingat lagi itu satu kumpulan daripada Lawas, Generation of God? Masih ingat? Wah, itu bila ketuanya berdiri, semuanya berdiri. Bila ketuanya jalan, semuanya jalan. Saya kata dengan dia, ini macam Godfather saya ni. Tahu? Tetapi apa yang cuma kita lihat daripada sudut kebaikan. Di situ ada kesatuan. Amen. Nah, di situ ada kesatuan. Bila mereka nyanyi pujian penyembahan, mereka buat video, saya tak lihat itu satu ego. Tapi saya lihat mereka menggunakan talenta mereka untuk sesuatu yang baik. Amen. Sampai bila kita orang Sabah Sarawak Semenanjung mau keluarkan album, Steven sudah kasih keluar album. Suatu saya balik ke Sarawak, saya kata dengan menggahnya, saya kata Gap sudah keluar satu album, dinyanyikan oleh adik saya sendiri. Saya ingat ada seorang pemimpin beli dia punya CD. Minggu depan saya tanya dia, brother, how? Wah, hebat lah, kau punya adik ya? Hoi, bukan hebat, luar biasa. Hebat tuh sedikit, kita apa? Kalau luar biasa, Tuhan bagi hikmat, dia bagi kompos lagu, right? Haleluya, haleluya, Tuhan itu sungguh baik. Saya berdiri hari ini karena kekuatan Tuhan. Amen. Kalau kamu tanya saya sekarang, saya nervous ke tidak? I don't know. Saya rasa macam saya mau cerita kebaikan Tuhan saja. Baru saya paham macam mana perasaan bapak saya waktu ke sini. Berubah-ubahnya seronok pula nih. Pernah seorang pemimpin kata dengan saya, Sanjay, bah, kau jadi pastor lah di gereja ini. Pastor, saya sudah lihat bapak saya macam mana siang dan malam, prepare sana, prepare sini, kena keluar, kena tu. Saya kata, oh tak boleh, saya seorang bisyarah. Saya kata, oh, banyak benar saya fikir. Saya baru kata dengan istri saya, tahun depan saya mau melakukan, saya mau berdiri di depan, saya mau cakap apa saja. Saya mau cakap kebaikan Tuhan, saya mau cakap tentang berkat-berkat yang Tuhan tersediakan. Ada amin? Amen. Wow, Tuhan sungguh baik, right? Amen. Kalau anda duduk diam-diam kan, saya pernah lakukan ini di rumah. Suatu dalam keadaan yang agak letih, saya duduk, saya cuba, tenangkan, saya nyanyikan sebuah lagu dalam bilik. Saya tak tahu kenapa. Saya begitu kata dengan Tuhan, kenapa Tuhan sungguh baik ya? Susah saya mau ungkap dia, susah saya mau ungkap. Saya tak boleh minta seolah kalau boleh, bila saya tutup mata, saya mau lukis muka dia. Tahu? Seolah macam itu cinta kita. Bayangkan kalau bila aku cinta dengan seorang perempuan, apa yang buat? Bukan lukis, ambil gambar. Lepas itu apa? Jadikan wallpaper. Lagi bangun, bukan tengok Alkitab, buka bibirmu, bagaikan bibirku, matamu lebih baik daripada mataku. Oke? So poin yang ketiga sudah kata menawarkan kepada kita prospek kehidupan abadi. Kita kenal Yesus, kita terima hidup yang kekal, bukan hidup sementara, hidup yang kekal. Kita tahu selepas ini kita tidak ada di bumi, kita tahu di mana kita pergi. Kita tahu. Hari ini kita berkata, confirm saya masuk surga. Amen. Kenapa? Tuhan yang kita sembah bukan biasa-biasa. Dia luar biasa sekali.
Dia memberi hidup yang kekal. Amen. Kita cinta Dia, kita sayang Dia, kita menerima Dia sebagai juru selamat. Sudah sah kita sudah masuk surga. Ada amin? Amen. Wow. Suruh nopla di atas nih, oh. Haleluya. Tuhan itu sungguh baik. I don't know how to say. Jom kita lihat poin yang ke seterusnya. Masih lagi dalam poin yang ketiga untuk sub poin yang ke pertama ya. Kalau kita sini menawarkan kepada kita prospek kehidupan, jadi coba kita lihat dalam firman Tuhan ini 1 Yohanes bab yang kedua ayat yang ke-25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang sekali katakan sama-sama, hidup yang sekali lagi, hidup yang wow. Beri kemuliaan Tuhan. Hidup yang kekal, hidup yang abadi. Wah, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Suatu saya tengah buat slide ini, sejujurnya saya bagi tahu dengan anda semua, saya ingin berkomitmen untuk membaca firman Tuhan lebih lagi. Sebab sewaktu saya membuatkan, bukan senang menyediakan firman Tuhan. Seperti mana Bapak saya kata semalam, orang kata apa? Kalau kita baca tidak mendalami firman Tuhan itu, dia macam tidak hidup. Kita mau mendalami firman Tuhan itu dengan hidup, kita mau tenggelam dengan dia. Kita coba imagine bagaimana pada saat itu apa berlaku. Kita coba, macam mana kita mau tahu tuh? Semalam Bapak saya berdoa sangat cantik, hikmat. Terus berdoa supaya Tuhan akan curahkan yang terbaik untuk hidup kita. Boleh Janek? Jangan risau. You dengan saya bukan biasa-biasa, kita luar biasa. Selepas ini bila kamu balik rumah sebelum Natal, cepat-cepatlah pikir apa yang untuk diri anda. Boleh? Saya minta apa kalau saya ambil masa lebih? Paham-pahamlah undangan daripada korban luar kan? Bukan selalu bawa korban sini kan? Semua ucap korban ini kasih sharing kan? Bukan selalu lah. Saya pun kata dengan istri saya, ayah, saya mau balik ke PMC. Adik saya selalu kata gini, bang, syok kok punya balik ke PMC ya? Saya kata bukan syok, luar biasa. Lagi syok, lagi luar biasa. Amin? Oke, jom kita lihat. Poin yang kedua daripada mengapakah kelahiran Yesus membawa sukacita pada kita? Ayat ini I tell you, this is very important. Saya akan cerita dengan kamu, saya secara live, secara pribadi. Dia menyertai kita selalu. The word of selalu meaning to say 24 jam 7 hari. In other words, setiap saat dia menyertai kita. Kalau kamu semua sudah tahu, sewaktu istri saya sakit, sewaktu dia ada ketumbuhan, sewaktu kami pergi ke klinik, dan saya kata dengan dia, tidak perlu khawatir, berdoa kepada Tuhan. Saya pada masa itu tidak kalah kabut. Saya tak tahu, mungkin I don't know, mungkin life saya berubah, ataupun I don't know how to describe feeling itu. Cuma saya boleh katakan, saya begitu yakin bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang akan menyembuhkan dia. Ya, saya sungguh percaya. Dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan, kami lakukan bersama. Kerana saya tidak mau kehilangan dia. Ya, bukan senang mencari istri hari ini. Susah hari ini. Susah. Banyak kita membuat. Baru ibu saya cerita minggu lepas, karakteristik itu basic. Bukan senang. Syukur, puji Tuhan, istri saya ada basic itu. Amen. Haleluya. Tuhan sungguh baik ya. Mari kita lihat, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan mereka seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. So ternyata dalam firman Tuhan, bila dia lahir, dia menyelamatkan kita daripada dosa, seterusnya dia menyertai kita seumur hidup. Haleluya. Mari kita lihat poin seterusnya. Pada saat Yesus mau naik ke surga, dia berjanji kepada para muridnya bahwa dia akan bersama mereka selalu sampai akhir zaman. Amen. Akhir zaman. Mari kita lihat firman. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. The word of senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Meaning to say hari ini mudah-mudi, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kamu sudah kenal siapa itu Yesus. Amen. Kamu sudah kenal esok exam. Janganlah pula, oh Tuhan, beri aku hikmat, tapi tak pernah belajar pun.
Right? Sentiasa belajar bagi mereka yang seorang pelajar. Sungguh-sungguh belajar setiap hari. Mohon hikmat daripada Tuhan. Amen. Hikmat itu daripada dia. Tiada daripada itu kalkulator, internet, tidak. Yang buat itu info pun manusia juga. Suatu di tengah time itu dia pun perlu hikmat. Hikmat apa dia pakai saya tak tahu. Kalau dia Kristen, of course daripada Tuhan. Kalau dia bukan, dia tidak tahu, right? See, bagi mereka yang bekerja, yang bekerja seperti saya, sungguh-sungguh bekerja. Bila bos kata buat ini, jangan kata relax dulu, nanti dulu. Bila terima panggilan daripada klien dalam keadaan emergency, dan kamu tengah shock main Dota 2, klien kata apa? Tolong saya. Saya cuti hari ini. Jangan. Bila anda telah diberi berkat, kerja tu berkat. Hari ini kalau orang tak cari kerja, macam mau bayar itu kereta? Macam mau isi perut? Macam saya? Macam mana? Faham? Baik? So mudah-mudi jangan banyak sumut. Bersyukur kepada Tuhan. Tidak bekerja bersyukur juga. Kenapa? Belum masanya. Kerja keras. Lebih sikit. Kalau orang buat 100 meter, you buat 100 meter. Lebih sikit. Amen. You will see the finishing line. Amen. You will see. Jangan tengok halfway, jauh lagi lah. Balik. No turning back. Go forward. Ambil dia. Katakan pada Tuhan, Tuhan, saya hebat kerana Engkau menyertai sepanjang hidup saya. Amen. Kita champion. Beri kepada pada Tuhan. Wow. Haleluya. Saya ingin singkatkan. Saya singkatkan. Saya minta maaf untuk mana Senti. Minta maaf ya. Saya singkatkan. Jom kita lihat keistimewaan Natal bagi kita. Keistimewaan special untuk kita. Bukan Natal itu kita minum. Bukan Natal itu macam tadi pesta orang. Bukan. Itu semua I don't know. Siapa mereka? Kenal Tuhan ke tidak Tuhan? I don't know, right? Sendiri dapat jawab. Jangan di sini haleluya, di luar apa itu? Tujuh langit. Brother, come on, brother. Tomorrow is New Year, Christmas. Come on, brother. We are going for fun. Come on. Kalau kita yang dengar macam itu, apa kita kata? Dalam hal ini, no. Saya sudah bertobat. Ya, saya bilang kamu buat titik nota nih. Saya bilang, kalau kita asyik ikut, pernah tak dalam situasi macam ni, di mana bila kita ada niat untuk berubah, bila kita keluar jumpa seorang sahabat, dan sahabat itu tidak seiman dengan kita, dan dia buat perbuatan yang tidak baik, dan dia ajak, brother, come on brother, kita pergi minum. You sudah pernah buat ni sebelum? So apa you buat? Kan baru masuk gereja berniat untuk berubah. Bila keluar, sudah ada pergumulan. Tadi pastor cakap dia menyelamatkan dosa. Kalau macam ni saya buat dosa sekejap, lepas tu minta pengampunan. Kan selalu macam itu kan? Kenapa? Jangan lupa di tepi kiri kanan kita ada ini. Come on, show itu, show. Sebelah tu Yesus dia kata, jangan. Mana lagi kuat? Kita akan kata, kalau pergi sana ada perempuan cantik, wow, boleh menari dengan dia. Kita tidak lihat kebaikan Tuhan. Kita simpan dia sementara saja di gereja. Bila keluar kita lakukan benda yang tidak elok. Tuhan itu macam GPS. Tahu GPS? Dia lihat di mana kamu berada. Kita boleh tapuk, kita boleh sembunyi daripada dosa. Boleh. Kita boleh buat apa-apa. Tapi Tuhan dia berkata begini, cukuplah itu Jeremy, cukuplah, dia kata. Tapi kita tidak dengar. Sebab kenapa? Jiwa dunia masih kuat, masih kental. Kan? Jom kita lihat apakah keistimewaan untuk kita menyambut Natal. Yang pertama, membawa hidup yang penuh kelimpahan. Saya coba sampai kelimpahan itu adalah berkat Tuhan. Kita berusaha daripada Januari sehingga ke Desember. Kita kerja keras. Setiap manusia ada matlamat. Setiap manusia ada visi.
Ada kalanya manusia kata begini, saya ingin simpan uang supaya di ujung tahun saya ingin memberkati orang-orang jiran-jiran kami. Adakah itu baikkah jahat? Itu juga mencerminkan siapa kita. Mencerminkan kita bahwa berkat yang kita terima, kita limpahkan dia. Ada amin? Haleluya. Katakan kiri kanan Anda. Sekali lagi, Anda luar biasa. Supaya balik rumah nih kamu tidur, kamu ingat ya, luar biasa, luar biasa. Jom kita lihat lagi. Oke, seterusnya kita boleh ambil, Anda boleh ambil itu scripture, oke? Jom kita lihat poin yang kedua. Keistimewaan Natal bagi kita membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan maksudnya waktu Natal, oke, hari ini hari Natal, saya membaca Alkitab dari pada jam pagi sampai tengah malam. Hari esok 26 bulan, simpan Alkitab di dalam almari. No. Tuhan mau kita merenung firman-Nya. Tuhan mau kita mencari wajah-Nya. Dia mau, serta kita menerima Dia, kita sudah tahu Dia menyelamatkan kita. Kita sudah tahu Dia menyertai kita. Apa yang Dia mau? Dia mau kita sembah Dia. Dia mau kita puji Dia. Dia mau kita renung firman Dia. Karena setiap firman itu adalah lafaznya. Seperti ajarku berdiam. Lagu itu nafasku. Itu kesukaan lagu bapak saya itu. Okay? So, dari pasal kita sudah tahu membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. So, dalam Natal apa kita mau? Kita buat satu komitmen. Mulai saat ini saya tidak mau Natal itu Natal biasa-biasa. Saya mau Natal ini luar biasa. Saya mau orang lihat saya Tuhan yang sesembah, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang main-main. Kita simpan di belakang. Kita masuk gereja, Tuhan kita sembah hebat, kita keluar, kita pun hebat. Amin. Amin. Wow. Dan seterusnya, poin yang terakhir sama dengan tema kita, membawa sukacita yang besar. Siapa tuh sukacita yang besar? Kelahiran Dia itulah sukacita yang besar. Kalau kita lihat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. 3:16, sorry ya, 3:16. Yohanes 3:16. Biasalah manusia karena pandai ralat. Tahu ralat? Error. Terima kasih pemimpin karena memperbetulkan kesilapan saya. Oke, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kenapa binasa? Kamu percaya Dia, confirm tidak binasa. Dia tidak ada niat mau hancurkan kamu. Walaupun kamu dosa di luar, Dia tidak ada niat untuk hancurkan kamu. Malah apa yang Dia mau? Cari Dia balik. Cari Dia balik, sembah Dia balik. Berdoa kepada Dia. Minta pengampunan pada Tuhan. Karena kita mau, kita dikuduskan. Amin. Haleluya. Itulah sukacita yang besar. Karena kita mau hari Natal ini Natal yang bukan biasa-biasa. Kita mau Natal ini luar biasa. Tak lama lagi dalam sejam, 2 jam setengah, sejam setengah lagi. Semua orang mulai excited. Bagi anak-anak, tolonglah malam ini janganlah keluar rumah. Malam ini, kalau kamu yang ada ibu bapa bersama dengan kamu, berkumpul bersama. Berkumpul bersama. Berkumpul bersama. Saya kata dengan isi saya, tahun 2017, saya ingin utamakan mesbah keluarga. Saya mau utamakan mesbah keluarga. Karena kebetulan pada saat itu, sewaktu saya tengah, saya sudah mulai lafazkan perkataan itu, sewaktu saya menghadiri meeting kepemimpinan gereja, baru mereka katakan, tahun depan kita melakukan mesbah keluarga. Maksudnya, Tuhan sudah mulai berikan saya hikmat terlebih dahulu. Amen. Sesuai kata ini saya, tahun depan kita mau utamakan mesbah keluarga. Penting. Mudah-mudi, angkat tangan Anda. Lihat, semua lihat Anda. Ingat nih. Jangan lupa ya. Balik rumah, jangan keluar. Ya. Saya tahu, mungkin ada yang akan keluar malam ini sebab yalah, kita sudah nampak kita maco, ada pocket money. Kita mau, kawan lebih penting daripada ibu bapa. Kalau ibu bapa kamu ada hari di sini, lepas ini lihat mereka. Jangan lihat tua mereka. Jangan lihat muka mereka. Lihat hati mereka. Lihat hati mereka. Saya selalu bayangkan bagaimana ibu saya membesarkan saya waktu kecil.
Bila saya lihat anak apa nih, Jiven, saya lihat dia tengok cute. Bagaimana Rufina menjaga dia. Saya terus bayangkan, begitukah ibu saya jaga di luar? Renung semula kisah silam cinta Anda yang pertama bersama dengan ibu bapa. Jangan kamu ingat kamu sudah besar, kamu sudah hebat. No. Suatu Anda susah, kamu ingatlah siapa tolong kamu. Siapa agak-agak? Kawan? Girlfriend? Boyfriend? Atau Lucifer? Ibu bapa lah yang pertama jika ibu bapa kamu masih ada bersama dengan Anda. Malam ini balik rumah, katakan something untuk mereka. Karena hari seperti ini saya sudah cakap something kepada ibu bapa saya. Ini lagi live kepada adik saya. Ya. Karena hari ini saya berdiri di sini sebab saya rasa didikan mereka cukup begitu luar biasa. Saya tahu saya ini orang kata apa, lain daripada yang lain. Tapi ibu bapa, hati ibu bapa tidak pernah membuat perbezaan antara anak-anak yang ada. Cinta mereka begitu besar untuk kamu. Mudah-mudahan, are you listening? Balik rumah, kalau ibu bapa kamu bersama dengan Anda, cari mereka, peluk mereka, katakan Natal untuk kita. Jadikan Natal tahun ini istimewa untuk keluarga Anda sendiri. Ingat, utamakan, mulakan titik permulaan Anda dengan Natal bersama dengan keluarga. Jangan kita utamakan Natal itu bersama dengan sahabat. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sungguh luar biasa. Haleluya. Jom kita lihat. Pertanyaan saya pada saat ini, apakah Yesus telah lahir dalam hati kita? Balik rumah, renung. Renung dan renung semula. Apakah benar hari ini Yesus lahir dari hidup Anda? Jangan tengok kiri kanan kata, wah dia lahir, saya pun lahirlah. Jangan. Duduk, ambil waktu saya pribadi. Kalau Anda sudah berkahwin, duduk bersama dengan mereka. Kalau Anda yang belum berkahwin, jangan pandai-pandai buat perkawinan. Ya. Hari ini boyfriend terus diklaim macam kawin. Jangan. Selagi belum disarung, jangan mana-mana ya nak buat declaration. Kan? Nah, so selagi belum ada komitmen, malam ini duduk dengan mereka cerita. Jadikan Natal ini satu macam permulaan yang sangat cantik. Cerita kebaikan Tuhan, cerita kesaksian pribadi, dan seterusnya kasih mereka seperti mana Yesus kasih kita. Dan yang seterusnya kesimpulannya. Secara kesimpulan sangat simpel. Saya mau Anda bawa balik dua perkataan saja, yaitu karena Yesus membawa sukacita. Karena sukacita yang kita perlu oleh hari ini kekal dan abadi. Arti kata lain, kekal itu. Kekal itu. Ada amin? Ada amin? Beri kepada Tuhan. Haleluya. Daripada saya, terima kasih. I love you all. Inilah, saya boleh katakan ini sharing khotbah. Saya anggap ini adalah satu permulaan bagi saya pribadi. Terus berdoa untuk saya dan sisi keluarga supaya kami dikuatkan. Karena di Sarawak banyak sangat singa-singa yang perlu kami tempuri. Bukan senang. Kenapa bukan senang? Sebab satu adalah bahasa kita berbeza, budaya kita berbeza, pemikiran kita berbeza. Doakan kami supaya kami terus kuat di dalam ladang Tuhan. Peperangan belum habis lagi. Kita masih mau buat, masih banyak jiwa belum diselamatkan. Terangkan kepada mereka, Natal itu bukan minum, bukan pesta pora, bukan judi, bukan macong, bukan hadiah, bukan rumah baru. No, it's all about Him, who Jesus. Yes. Daripada saya, itu saja. I love you all. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Haleluya, terima kasih.